Kasus soal berikutnya ini tentang masalah asas Black ya. Kelas 11 kita udah belajarnya di bab kalor ini. Jadi air bertemperatur 20 derajat Celcius dan bermassa A gram, ya, jadi massanya dinyatakan dalam A, dicampur dengan es bertemperatur negatif 10 derajat Celcius dan bermassa B gram. Jelas untuk masalah pencampuran dua benda gini, kita bikin dulu grafiknya. Ya, jadi ada es, nanti yang suhu rendah kita taruh titik suhunya di bawah ya. Ini yang rendah es. Es ini temperaturnya dikatakan negatif 10 derajat Celcius. Bermassa untuk yang es ini B gram ya. Nah ini massa esnya adalah B gram dicampur dengan air. Nanti titik suhunya kita taruh di atas. Nah ini air dikatakan bersuhu 20 derajat Celcius ya. Air 20 derajat Celcius dan bermassanya A gram di sini. Nah, ini kedua benda ini dicampur. Nah, gini keterangannya ya. Keseimbangan temperatur tercapai ya atau suhu akhir tercapai tanpa adanya kehilangan kalor dari sebagian es yang melebur. Jadi kondisi akhirnya nantinya nggak semua es melebur, tapi sebagian es aja di sini yang meleburnya. Jadi nanti kita bisa bikin grafiknya tuh begini. Dipastikan nanti suhu akhirnya di 0 derajat Celcius. Karena nantinya sebagian es aja yang melebur. Ya, itu dipastikan suhu akhirnya dia adalah 0 derajat Celcius. Nah, katakanlah ini posisi suhu akhirnya ya, yang 0 derajat Celcius. Sekali lagi, kenapa suhu akhirnya 0 derajat Celcius? Karena sebagian es aja yang melebur. Jadi esnya nggak sempet naik suhunya, nggak sempet naik dari 0 derajat Celcius ini. Ya, dia berhentinya di 0 derajat Celcius. Karena sebagian es aja yang melebur di sini. Nah, sehingga grafiknya gini. Untuk yang air, dia turun. Ya, dia turun ya dari 20 derajat Celcius, suhunya turun sampai ke, ini ke batas suhu akhir ini yang 0 derajat Celcius. Nah, sampai sini dia turunnya. Sehingga air akan mengalami apa yang namanya perubahan suhu ya, atau delta T-nya tinggal 20 kurangi 0. Ini 20 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang es gini grafiknya ya. Es awalnya min 10 derajat Celcius dipastikan karena tadi di soal dikatakan ada sebagian es yang melebur. Artinya yang es min 10 derajat Celcius ini dia akan naik suhunya keseluruhannya dia jadi 0 derajat Celcius. Karena untuk es ini melebur dia suhunya harus 0 derajat Celcius. Ini dikatakan ada sebagian es yang melebur. Jadi es di sini suhunya udah naik sampai di 0 derajat Celcius. Nah ini batas suhu 0 derajat Celcius ya. Kemudian sebagian melebur. Nah, melebur nantinya menjadi wujud air di sini. Ya, ini cuman suhu tetap 0 derajat Celcius. Ini belum ada kenaikan suhu untuk es ini. Makanya suhu akhirnya di 0 derajat Celcius. Nah, ini permasalahan asas Black. Kita mengetahui ya untuk masalah asas Black bahwa kalor yang dilepas atau KL ya, kalor lepas itu setara nilainya dengan kalor yang diterima atau Q-T. Dan kita mengetahui untuk masalah rumus kalor ya, ini khususnya kalor yang dilepas, jelas di sini yang melepas kalor itu yang air ini nih. Karena dia suhunya turun, dia melepas panas. Ya, melepas panas nantinya memberikan panas kepada es. Nah, untuk masalah ini ya, kalor yang dilepas di sini kan air, ada perubahan suhu di sini. Rumus kalor lepasnya di sini adalah M dikali C dikalinya dengan delta T. Nah, ini rumus kalor umum ya. Nah, yang menerima kalor atau kalor terima tentunya es. Nah, di sini es mengalami dua proses ini. Ya, proses pertama ini ada kenaikan suhu. Nanti di sini delta T-nya jelas ya, dari min 10 jadi 0, ini 10 derajat Celcius. Ada kenaikan suhu dan ada perubahan wujud di sini. Ya, di sini perubahan wujud. Nggak ada kenaikan suhu, makanya grafiknya dia mendatar. Sehingga proses yang pertama karena ada kenaikan suhu, kita bisa rumuskan dengan M kali C kali delta T. Ini untuk proses yang pertama. Ditambah proses yang kedua adanya perubahan wujud.
Dari padat, S itu padat ya, menjadi cair. Rumusnya adalah massa dikalinya dengan kalor lebur. Nah ini ya untuk masalah perubahan wujud ya. Jadi kalor yang digunakan untuk merubah wujud benda dari padat menjadi cair, rumusnya M kali L, dan M di sini adalah massa S yang melebur ya. MS lebur aja kita tuliskan. Nah, massa S yang melebur nanti dikali tadi ya kalor lebur atau L. Ya, ini L besar itu kalor lebur. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita isikan datanya. Tadi yang melepas kalor itu yang air ini kan, dia memiliki massa sejumlah A. Jadi, nah ini massanya kita ganti jadi A. Nah, kemudian C di sini jelas kalor jenis. Ya, kalor jenis air. Nah, ini karena di sini kan wujudnya air yang proses yang merah ini kan. Kalor jenis air, nah yang ini 1 kalori per gram derajat Celcius, ada keterangan di soal ya. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan untuk yang S dia 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kita taruh di sini 1 ya, dan satuan ini udah oke ya. Ini massa dinyatakan dalam gram. Nah, ini yang kalor jenis juga, ini pernya per gram nih. Jadi udah sinkron nih. Jadi nggak usah kita ubah lagi ya. Satuannya udah cocok. Nah, delta T-nya ini untuk yang masalah air yang melepas kalor dia 20 derajat Celcius. Taruh sini. Nah, sama dengan, nah ini baru giliran yang S nih. Ya, yang S masanya dia sejumlah B nih. B-nya kita taruh sini. Dan nah, C di sini tentunya ini yang kalor jenis S ya. Di sini kan waktu S ini naik suhunya ya, jadi dari min 10 menjadi 0, ini di sini wujudnya S. Ya, kalor jenis S tadi yang 0,5. Taruh sini, C-nya 0,5 ya, dikali delta T. Delta T-nya yang S ini nih, yang 10 derajat Celcius ya, dari min 10 jadi 0. Nah, ini 10. Ditambah, nah ini massa S yang melebur, ini yang ditanya. Berapa gram massa S yang melebur? Nah, ini kita tulisnya MS lebur MSL aja ya. Nah, dikali ini L di sini adalah kalor lebur. Kita punya datanya. Kalor lebur S adalah 80. Nah, ini kalori per gram satuan udah oke ya. Jadi dikalinya ini 80. Sehingga kelanjutannya ini jadi 20A. Kita tulis ulang ya. Ini A kali 1 kali 20. Ini 0,5 kali 10 tentunya 5. Kali B ini jadi 5B. Ditambah dengan 80 ya. 80 dikali massa S yang melebur. MSL aja ya. Massa S yang melebur kita singkat. Nah, kalau persamaan ini andai kata kita mau bagi 5 nih, kita kecilin angka-angkanya, bisa ya. 20A kalau kita bagi 5 ini tentunya jadi 4A, sama dengannya 5B bagi 5 ini jadi B, ditambah 80 bagi 5 ini jadi 16, 16-nya dikali massa S yang melebur. Nah, kelanjutannya nanti yang B pindah ruas nih. Jadi 4A dikuranginya dengan B sama dengan 16 dikali dengan massa S yang melebur. Nah, untuk mencari massa S yang melebur gampang dong ya. Kita tulis di sini aja ya. Massa S yang melebur itu tinggal ya 4A min B ini, 4A min B ya. Kita bagikan 16, 16 pindah ruas ya. Pernya per 16 selesai. 4A min B per 16, pilihan yang B ada. Nah, ini cara kerjanya ya, masalah asas Black. Jadi kalau sebagian S aja yang melebur, dipastikan nanti suhu akhirnya dia di 0 derajat Celcius. Bisa ya dimengerti? Oke.